Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Sebelum kita lanjutkan, kemarin ada sempat komentar dari Pak Ganjar Pranowo ya, ketika melihat ada dukungan dari Golkar dan juga PAN. Kita coba dengar apa komentar dari Pak Ganjar Pranowo. Ya, dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Ya, sekarang semuanya lagi bernegosiasi, maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya, ya saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini. Saya langsung ke Gus Jazil. Gus, apakah PKB akan melepas Pak Prabowo Subianto? Sekali lagi masih sama jika bukan Gus Muhaimin yang akan dipilih sebagai cawapres, apalagi sekarang sudah ada dua partai yang bergabung juga. Jadi 11-12 itu akan tetap berlaku sepanjang hasil muktamar PKB belum dicabut. Oke. Karena mandat muktamar PKB itu Gus Muhaimin harus masuk di kertas suara Pilpres. Nah, mandat itu yang kemudian harus dibicarakan dengan yang lain pasti. Karena yang namanya dinamika koalisi itu bukan dinamika yang buntu. Apalagi misalkan seperti contoh Pak Nurdin Halid sama Pak Saleh ini koalisi dan belum pernah diumumkan kapan bubarnya. Ya kan belum ada pembubaran koalisi Indonesia Bersatu. Jadi sekarang ini apa namanya? Gitu. Jadi koalisi Bersatu itu tidak perlu dibubarkan, Gus Jazil. Dinamikanya akan terus berlangsung di apapun model koalisinya. Jadi sekarang misalkan koalisi KKIR yang juga diorkestrasi di tambahan 4 ketua umum partai, apakah itu final? Belum. Faktanya KIB bubar. Nah, oleh sebab itu saya sepakat bahwa semuanya nanti akan dibicarakan bersama-sama di dalam meja. Anda mau mengatakan bahwa ini juga bisa mungkin bubar ya? Kenapa? Anda mau mengatakan bahwa koalisi 4 partai ini bisa mungkin bubar juga? Bukan, yang saya katakan bahwa koalisi yang ada itu terus dinamis. Bahkan ada koalisi yang bubar. Bukan pembubarannya gitu. Gus Jazil, tidak perlu ada pembubaran resmi soal KIB. Gus Jazil, tidak perlu ada pembubaran resmi koalisi Indonesia Bersatu. Kenapa? Di situ ya, kan, belum ada calon presiden, belum ada. Di situ baru ada kesepakatan platform, ya. Belum ada kesepakatan soal capres dan cawapres. Jadi dibubarkan tidak dibubarkan nggak ada pengaruh terhadap bergabungnya Golkar PAN kepada KIN. Itu nggak ada hubungan. Koalisi yang ada 4 partai ini pun juga belum diumumkan siapa presiden dan cawapresnya. Namun PKB bersama Gerindra, PKB berbesar hati untuk partai-partai bergabung. Capresnya kan sudah Prabowo, gitu. Pak Jazilul. Capresnya kan sudah diumumkan kemarin, semua sepakat Pak Prabowo. Yang belum diumumkan cawapres. Nah, cawapres inilah yang tadi kita bicarakan. Jadi semua peluang masih ada, semua potensi harus dimaksimalkan. Bahwa koalisi ada yang bubar, kan memang sudah ada yang bubar. Pak Saleh belum membubarkan. Jangan maksud saya, ini kan PKB dengan senang hati menerima Pak Saleh, Pak Nurdin Halid. Saya hanya ngasih contoh bahwa dinamika dalam koalisi yang ada
Kan bisa juga misalkan P3 loncat ke koalisi ini. PKB menerima. Bisa juga bisa menerima seperti halnya juga menerima Pak Nurdin, menerima Pak Saleh. Ya. Artinya itu akan terus bergulir. Jadi gini, kata final. Gus Jazil, gitu. Ya, jadi perlu dipahami bahwa Golkar bergabung bukan kepada KIR, ya. Boleh dibaca pernyataan-pernyataan Golkar mendukung Pak Prabowo, bukan bergabung dengan KIR. Itu jangan salah persepsi. Kan jadi Golkar itu mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, di mana KIR sudah ada. KIP masih ada. Iya, KIR masih ada, tapi Golkar bukan bergabung pada KIR. Golkar mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu yang benar. Iya, saya tahu. Publik juga tahu dan kami menerima, nggak ada soal. Pas yang saya tanyakan, KIB sudah bubar belum? Tidak ada urusannya dengan KIB, tidak ada urusan. Ya, makanya tidak ada hubungan. Artinya koalisi yang ada, koalisi-koalisi yang ada belum ada yang final. Dinamikanya akan terus berjalan. Saya tidak mengatakan bahwa apakah 4 ketua umum partai yang duduk, kan pertanyaannya itu tadi, apakah itu final? Belum menentukan ya, siapa. Betul. Jadi begini Pak Jazilul. Saya kembali kepada pertanyaan Reinhardt, apakah 11-12? Bagi PKB akan terjadi 11-12 kalau hasil muktamar tidak diindahkan. Kalau silakan Mas Saleh. Muktamar berubah. Jadi kan begini. Jadi saya tidak mengatakan bahwa masuknya Golkar, masuknya PAN mengganggu PKB, tidak ada soal dengan urusan itu. Baik Gus Jazil, saya dengar Bang Saleh dulu ya, silakan Mas Saleh untuk menanggapi. Jadi begini, saya kira begini ya, jangan kita gabungkan urusan internal partai PKB dengan urusan bergabungnya 4 partai ini untuk mengusung Prabowo. Karena kalau nanti urusan internalnya PKB dimasukin ke urusan kami, Golkar dan dengan hasil rapimnas di bawah. Iya, jadi ini akan ketemu karena kami juga ada rakernas. Iya, betul. Golkar punya rapimnas. Nah, kemudian Gerindra kan mereka juga munas, mereka juga menetapkan Prabowo gitu. Kalau itu dilaga nggak ketemu, Pak. Biarkan PKB urus urusan internalnya. Jadi kalau katanya nanti tidak 11-12, ya kan? Ya silakan urus bagaimana caranya supaya jangan 11-12 itu. Itu kan urusan internalnya PKB. Jangan disuruh PAN yang urus dong. Tapi urusan PAN adalah begitu kami berazam untuk memenangkan Prabowo dalam Pilpres yang akan datang, maka semua potensi yang kami miliki, semua jaringan yang kami miliki, kekuatan yang ada, itu akan kami kerahkan sungguh-sungguh untuk memenangkan Prabowo, begitu. Dan kami sudah melakukan itu 14 tahun setia gitu loh bersama Prabowo. Jadi PAN bukan bergabung ke KIR kan? Bukan, kita bukan bergabung dengan koalisi yang sudah ada di sana. Jadi namanya yang baru apa yang belum ada? Sebentar, saya mau lanjutkan. Kalaupun misalnya kita nanti dianggap bergabung dengan 4 partai ini, maka tentu harus ada rumusan baru koalisinya. Baru nanti kita rumuskan nama, gitu loh. Bukan sekarang, kamu kan masuk ke kami. Enggak, kami enggak merasa mencampuri urusan KKIR juga. Karena kami ingin bergabung mendukung Prabowo. Dan Prabowo dengan sangat senang hati, bahkan kemarin hampir katakanlah sangat terharu kalau saya lihat pidatonya ketika kami datang mendukung. Nah ini kan bagian penting juga dalam sejarah, bukan hanya sejarahnya PKB tapi sejarah bangsa Indonesia. Begitu loh. Tadi kan Pak Jazilul bilang ini kan sejarah untuk PKB. Ya kita juga mau menorehkan sejarah terbaik untuk bangsa ini, gitu loh. Ini jadi penting juga catatan. Silakan kemarin ke Bang Adi Praetno. Kemarin ada pernyataan politik yang ditandatangani kesepakatan itu kesepakatan Pak Partai mendukung Pak Prabowo. Urusan KIR tidak bisa kita campuri. Itu urusannya Pak Prabowo dengan PKB. Itu tidak ada urusan Golkar dengan PAN. Gitu. Urusan Golkar dengan PAN urusannya dengan Pak Prabowo menjadikan di calon presiden. Nah sekarang bagaimana ada Pak Partai sekarang ini berunding baru. Formula baru. Tapi ada persoalan atau bukan persoalan, ada urusan internal antara Pak Gerindra dengan PKB, itu urusan mereka. Saya ke Bang Adi Praetno. Bang Adi, ada formula baru yang diharapkan, satu. Yang kedua, soal cawapres ini kalau sama-sama membawa masing-masing berlaga terus akan mentok. Apakah Anda melihat mungkin kemudian nama cawapres ini di luar nama-nama dari ketiga partai yang sekarang tentu lagi hangat-hangatnya adalah memajukan nama Mas Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan yang ada di MK sekarang tengah diajukan uji materinya? Ya, saya kira kalau persoalan penentuan cawapres Prabowo Subianto ini kusut lah ya, bukan hanya rumit kusut karena semua partai politik PKB, PAN dan Golkar tentu saja sama-sama punya privilege, macam-macam lah argumentasi yang dibangun ya.
Kenapa begitu modelnya? Kalau ini ada satu kesepakatan yang kemudian harus mengusung Prabowo Subianto, maka logikanya memang harus ada klausul baru yang disusun bersama. Oke. Selama ini kan cuma PKB dan Gerindra. Lalu aspirasi PAN dan Golkar gimana cerita? Soal cawapres, soal sharing power, soal komposisi dan seterusnya. Itu tidak ada, Pak. Ini langkah-langkah yang ditunggu oleh publik yang sebenarnya ini menebalkan satu keyakinan bahwa deklarasi dukungan PAN dan Golkar ini kan sangat terkesan mendadak, Pak. Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada petir, tak ada badai. Tiba-tiba deklarasi gitu loh, Pak. Ada komunikasi yang intens. Iya pasti ada syai'un lah. Ada sesuatu yang sepertinya membuat kenapa deklarasi ini terkesan begitu mendadak. Mestinya deklarasi itu kan duduk bersama. Kalau barang ini sudah jadi, siap dihidangkan, baru dimunculkan secara terbuka. Ini baru sehari sudah ngegos nih persoalan cawapres. Sementara PKB selalu mengatakan sampai saat ini 11-12. Saya juga yakin Golkar dan PAN sehari 2 hari juga akan mengatakan berlaku juga 11-12 ini. Kalau Pak Prabowo tak jelas, maka akan kita lepas. Karena proposal politik dari PAN Amanat Nasional sederhana. Erick Thohir harga mati, Erlangga harga mati. Tapi usulnya Bang Nurdin masuk akal tidak ketika ya seharusnya cawapres ini Pak Prabowo yang menentukan sekarang? Ya betul, tapi kalau ya Gus Muhaimin yang dipilih nanti protes kan, PAN juga tak mau. Karena banyak hal yang bisa dijelaskan. Tapi semua ini akan selesai kalau Gibran maju sebagai cawapres cash close, tak ada perdebatan apa. Saya tanya ke Gus Jazil, benar tidak demikian? Akan selesai kalau misalnya Mas Gibran yang jadi cawapres Pak Prabowo Subianto? 11-12. Sepanjang ini PKB berpikir konstitusional aja. Sampai detik ini konstitusi belum bisa memenuhi syarat untuk itu. Oleh sebab itu PKB fokus saja pada hal-hal yang memang di dalam konstitusi. Kita tidak berpikir di luar konstitusi. Artinya kami tidak adzan dulu sebelum tiba saatnya. Nanti kalau saatnya sudah tiba, adzan ya kita adzan. Kalau kita hari ini fokus saja memperjuangkan apa yang menjadi mandat PKB ketika kami melakukan koalisi. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Adi Prayitno, penggabungan 4 partai ini seakan-akan nggak ada konsepnya. Nah ini kan tantangan buat kita, bukan malah kurang, tapi ini tantangan. Memang bergabung 4 ketua umum partai, tapi konsepnya apa ini? Nah, tapi saya mau luruskan juga ini perlu ada yang disusun kurang tepat supaya Pak Adi Prayitno tidak curiga. Karena ini nanti bisa salah. Silakan Mas Saleh. Tidak ada angin, tidak ada asap. Jadi anginnya juga ada dong. Masa anginnya malah bagus, angin sepoi-sepoi. Jadi begini Pak Jazilul, ini sebetulnya bukan tiba-tiba langsung deklarasi, enggak dong. Kita ini kan komunikasi dengan Prabowo itu sering. Jadi kami sudah datang ke... Pak, saya hanya menunjukkan Pak Adi tadi nggak ada konsepnya. Justru saya mau luruskan. Justru saya mau luruskan ini. Pak Adi tadi yang duduk. Iya, ini saya mau luruskan. Ini saya mau luruskan loh. Jadi begini loh, kami sudah datang ke Prabowo. Partai Gerindra datang ke PAN. Kita sudah kumpulkan ketua-ketua partai di PAN. Ini kan berarti bukan tiba-tiba muncul ini. Bukan tiba-tiba, bukan mendadak. Itu yang formal loh, yang kelihatan di publik, yang dipublikasikan oleh media. Tapi ada konsepnya nggak? Ada lagi, sebentar. Ada lagi yang pertemuan informal. Misalnya Zulkifli Hasan, ketua umum kami, itu bolak-balik ketemu dengan Prabowo, baik secara formal di mereka berdua katakan seperti itu, ataupun di kabinet kan sering ngobrol mereka ini. Dengan Pak Erlangga juga begitu. PAN dengan Pak Erlangga kan sering ketemu. Gini, dan yang penting dicatat kalau dikatakan ada nggak konsepnya. Konsep ini kan nggak mungkin tiba-tiba kami yang baru masuk tawarkan konsep sendiri, nggak bisa gitu. Nanti berempat partai ini dan partai pendukung lain yang ada duduk lagi Pak Jazilul, tenang. Jadi jangan ngotot dengan apa yang katakan ini kan kami sudah duluan, jangan begitu dulu. Karena dukungan yang datang dari Golkar ini juga signifikan, harus kita hargai. PAN yang selama ini juga sudah katakanlah membuktikan kesetiaan dan loyalitas kita itu juga sangat penting. Jadi gini Mas Adi Prayitno, jadi gini, ini sama sekali jauh dari bukan mendadak. Sebentar. Jadi itu kan pendapatnya, persepsinya Pak Mas Adi itu juga itu persepsi kan, dan itu tentu juga ada dasarnya. Tetapi yang pasti faktanya bahwa ini bukan sesuatu yang mendadak. Pak Prabowo itu lebih sangat intens, hampir mungkin tiap setengah bulan atau setiap minggu ketemu, baik dengan Pak Erlangga maupun tim yang dibentuk, maupun dengan Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakri. Jadi lobby dengan Pak Prabowo itu adalah suatu yang sudah dilakukan sangat intens sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan bangsa dan melanjutkan
proses kepemimpinan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, soal konsep yang tadi disampaikan juga oleh Gus Jazil. Konsep apa yang ditanyakan? Tadi Gus Jazil katakan ini terkesan tidak ada konsepnya. Kira-kira ada konsep apa? Konsep dalam koalisi misalnya. Konsep koalisi kan bagaimana memajukan bangsa dan negara. Visi misinya seperti apa. Yang paling penting di sini tuh nggak ada itu visi misi itu. Yang penting sekarang siapa cawapresnya. Dibicarakan bersama. Jadi jangan bicara konsep. Konsep sudah pasti. Yang mampu membawa bangsa ini melakukan janji-janji kemerdekaan. Oke, tapi kalau misalnya buat PAN dan juga Partai Golkar, apakah kalau cawapresnya Gibran selesai barang ini? Kalau deadlock, ya tentu ada alternatif dari Pak Prabowo dan itu hanya Pak Prabowo menentukan itu. Ada pilihan-pilihan pasti, tidak mungkin koalisi akan buntu. Saya setuju itu dan pasti pada saatnya cair. Di awal memang pasti akan membawa masing-masing calonnya karena itu keputusan konstitusi. Kalau PKB bertahan karena keputusan Mustamar, tentu PAN bertahan dengan keputusan Rakernasnya, Golkar bertahan dengan keputusan Rapimnasnya. Tapi kalau ini buntu maka pasti ada sesuatu yang dicarikan jalan keluar Pak Prabowo. Oke, nah ngomong-ngomong soal Gibran, santer terdengar kabarnya kemudian di balik bergabungnya PAN dan juga Golkar adalah peran Pak Jokowi di sana. Saya ingin konfirmasi setelah jeda kepada dua partai ini. Tetap bersama kami.